nih? Masih baik kan? Ya, luar biasa. Mantap. Sahabat, pagi hari ini pasti ada yang bertanya dong, kalau sahabat-sahabat dari yang kelas besar udah kenal nih kakak kita ya, tapi buat adik-adik kelas Fadia pasti bertanya, ini kakak siapa? Ya, selamat pagi kakak. Oh, selamat siang ya, kita kan udah siang-siang ibadahnya. Ya, ini kita mulai hari ini sahabat-sahabat, untuk kelas besar akan ditemani oleh kakak-kakak dari kelas remaja. Ya, supaya kakak-kakak ini kan sudah dipersiapkan untuk menggantikan nanti mama-mama kita, papa-papa kita yang ada jadi regenerasi, ya. Ya. Jadi, Kak, kalau melayani Tuhan selalu siap kan, Kak? Harus selalu siap dong. Amin, puji Tuhan. Ya, kalau gitu kita sudah siap untuk ibadah hari ini ya. Kak Deborah ada di sini, ada juga saya Yosefin, lalu di musik ada Bapak kita yang luar biasa, Pak Iman, ya. 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 Kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita mau angkat suara kita, pujian kita mau nyanyikan lagu apa nih Kak Deborah? Pribadi yang mengenal hatiku, Pak. Oke, boleh semuanya bangkit berdiri, siapkan hatinya, kita nyanyikan pribadi yang mengenal hati. No
bersatu iman untuk memuji dan memuliakan nama Bapak. Bapak, Engkau berkati ibadah ini Bapak dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Terima kasih Bapak, bahwa kami serahkan semua ke dalam Tuhan kuasamu Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan ya Kak. Iya. Luar biasa. Seminggu yang lalu Kak, penyertaan Tuhan sungguh nyata buat kehidupan kita ya. Buat Kakak juga gitu ya. Amin. Kakak Deborah ini kan masih sekolah. Ada kendala nggak seminggu yang lalu nih? Kalau kendala ada ya. Satu minggu itu kita pasti itu sibuk banget, baik dari tugas, belum pekerjaan bantu orang tua di rumah, belum kegiatan bersekolah, itu penat tetap. Aduh, pengat. Dan yang terakhir biasanya kerja buat Tuhan juga ya pastinya Iya. kayak. Kan kita diajarin di sekolah minggu, kerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kita mau sukacita tetap kerja buat Tuhan. Kak Deborah, kita mau angkat lagu pujian kita, Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, selalu mengisi, Dia pikul salib, selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu mengisi. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Kerja buat Tuhan, selalu mengisi. Dia pikul salib, selalu mengisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu mengisi. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Kita diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Katakan pada Tuhanku, kamu diberkati, sepanjang hidupmu diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati, ya kita diberkati, kita diberkati. Haleluya, kita semua anak-anak Tuhan yang senantiasa diberkati ya Kak. Amin. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan Kak, lalu apa yang kita mau kasih ke Tuhan? Yang mau kita kasih yaitu persembahan pujian kita siapkan hati kita. Oh, kita mau udah ngapain nih Kak? Kita siapkan hati mau ngapain nih Kak? Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, Kak. Amin. Biar Tuhan saja yang selidiki hati kita ya Kak Deborah ya. Ya. Apakah masing-masing dari kita ini sungguh-sungguh sudah mengasihi, sudah mengenal Tuhan kita? Boleh siapkan hatinya semuanya. Kita mau angkat pujian kita. Lagu apa kita nyanyikan Kak? Selidiki aku. Ya, kita angkat suara kita, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh
kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, di saat kami memuji, saat kami menyembah Tuhan, kami merasakan bahwa jamahan Tuhan ada di dalam setiap hati, pikiran dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau belajar, mau mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap hati kami yang hadir Tuhan, agar firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya, urapilah hamba-Mu ini, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 5. Judul dari firman Tuhan kita pada hari ini ialah ucapan syukur. Ya, kita baca dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 5. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Anak-anak yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar firman Tuhan hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk mengucap syukur, ya. Belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya anak-anak, gampang-gampang susah jika dibilang mengucap syukur. Ya. Nah, gampang sekali kita mengucap syukur kalau di dalam keadaan hati kita sedang gembira. Ya. Gampang sekali kita mengucap syukur ataupun kita mendapatkan satu berita yang sangat menggembirakan hati kita. Seperti kamu dapat ranking loh di sekolah. Hati kita itu gimana bergembira kan, kita bersuka. Otomatis kita itu langsung mengucap syukur. Oh haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Itu selalu kita bilangin karena hati kita sedang gembira anak-anak. Nah, ya, coba kalau di dalam hati kita sedang tidak gembira seperti yang mendapatkan kabar tadi. Apa kita minta sesuatu dari orang tua? Orang tua tidak mengabulkan, bagaimana perasaan kita? Bapak, saya butuh ini Bapak, tolong Bapak kasih saya. Datang jawaban bapaknya, kamu tidak tahu diri ya? Kamu nggak lihat bagaimana orang tuamu? Nah, bagaimana kita mengucap syukur dengan seperti yang kita hadapi seperti itu? Coba. Nah, anak-anak, firman Tuhan mengajari kita hari ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal? Coba kita lihat dulu di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bila firman Tuhan mengajari kita untuk mengucap syukur, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibu guru sangat percaya kalian anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kalian sangat rajin untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Bahkan untuk berdoa pun kalian sudah sangat pintar. Karena di saat-saat yang seperti ini sering kali, apalagi kita belum normal ya, keadaan yang kita hadapi sekarang ini belum normal. Nah, kalian pasti kalian bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Minggu yang lalu
minggu yang lalu kakak kasih kuis, bukan kuis tapi bernyanyi. Bernyanyi minggu yang lalu kakak minta untuk anak-anak Tuhan. Jadi di sini kakak melihat betapa mereka bersukanya kepada Tuhan. Di saat pujian itu kakak melihat mereka itu memuji Tuhan bagaimana. Nah itu tandanya sebagai mengucap syukurnya itu kepada Tuhan. Mereka itu bernyanyi dengan baiknya, dengan indahnya mereka bernyanyi. Mari kita lihat dulu tayangan mereka. Ada 2 video yang masuk ke kakak, mari kita lihat dulu ya. teman-teman kita itu tadi. Wih, sangat indah ya. Sungguh luar biasa pujian anak-anaknya. Sungguh luar biasa pujian teman-teman kita itu kan. Nah, bagaimana mereka bisa seperti itu? Karena kasih Tuhan kepada kita. Nah, mari. Guru-guru sekolah minggu selalu mengajarkan anak-anak sekolah minggu supaya semakin dekat kepada Tuhan. Berjalanlah dengan firman Tuhan.
Ya, iya. Kakak percaya kalian pasti bisa. Pasti karena Tuhan Yesus sangat luar biasa di dalam hati kalian, anak-anak Tuhan. Ya. Di sini dikatakan mengapa kita perlu mengucap syukur? Mengapa kita harus perlu mengucap syukur? Coba kalian yang berpikir, mengapa kita harus mengucap syukur? Kalau mau yang catat, silakan dicatat ya. 1, karena mengucap syukur itu ialah kehendak Allah. Ya, mengucap syukur itu kehendak Allah, anak-anak. Ya. Mengucap syukur bukan kehendak teman kita. Bukan kehendak teman kita. Nah, bukan kehendak pendeta kita. Namun mengucap syukur ialah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu, Tuhan mau supaya kita anak-anak Tuhan mau mengucap syukur. Ya. Nah, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita melakukan kehendaknya Tuhan. Ya anak-anak, ya kita di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita mengucap syukur? Bagaimana caranya anak-anak? Masuklah ke kamar, tutuplah pintumu, berdoalah engkau. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur betapa besar kasih-Mu. Nah, itu anak-anak Tuhan. Saat kita mengucap syukur, kita sudah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dibilang di firman Tuhan katakan, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Ya, anak-anak, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Tidak menjamin. Kekayaan tidak bisa memberikan kebahagiaan bagi kita. Yang bisa memberikan kebahagiaan bagi kita yaitu Tuhan Yesus yang bisa memberikan kebahagiaan bagi kita. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang kaya yang selalu mengucap syukur itu sama Tuhan. Tidak semuanya yang kaya ya. Jadi anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah memiliki ya berbeda-beda gitu ya. Jadi jangan mengira banyak uang kita berarti kita begini. Jangan. Semua anak-anak Tuhan yang kaya, yang miskin selalu mengucap syukur kepada Tuhan anak-anak ya. Iya. Nah, karena di situ tadi mengucap syukurlah kunci kebahagiaan anak-anak ya. Banyak orang kaya yang tidak berjalan di dalam Tuhan ya. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan ya. Tapi kita yang mengenal Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, karena itu coba kita lihat lagi di Roma 8 ayat 28 bagian A. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pernah enggak anak-anak Tuhan tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan kalian? Saat ini kita belajar. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita, ya. Selalu ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Karena di sini dia katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Tadi dia katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Baik itu dalam keadaan susah, baik itu di dalam keadaan gembira, kita harus mengucap syukur. Karena Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Coba,
dalam segala hal itu apa? Semuanya Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, ya. Iya. Jadi di sini dikatakannya lagi, bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi siapa anak-anak? Hah? Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Ya. Kita harus mengucap syukur, kita harus memuji Tuhan, kita harus menyembah Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Nah, karena Dia juga bekerja di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Nah, anak-anak, inti dari pelajaran kita pada hari ini agar kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena di dalam mengucap syukur kita kepada Tuhan, kita mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan. Satu, ya. Sudah itu. Yang kedua, kalau Tuhan itu sudah bekerja di dalam kehidupan kita, bekerja di dalam segala hal. Nah, yang ketiga, dia katakan bagi yang mengasihi Tuhan. Ya, anak-anak belajar, ya, belajar. Ibu guru percaya kalian anak yang pintar, yang sangat pintar. Ya, kalian yang dekat kepada Tuhan. Ini yang perlu kita pelajari. Guru-guru sudah selalu menghimbau anak-anak Tuhan, membawa kalian ke jalan Tuhan supaya kalian tidak melenceng dari jalan Tuhan. Nah, belajarlah sayangnya. Yang dibilang di sini katakan kita harus mengucap syukur. Bagaimana caranya kita mengucap syukur? Masuklah ke kamarmu, berdoalah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan selalu mengucap syukur anak-anak firman Tuhan. Cukup sampai di sini sayangnya. Ya. Ingat, mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya, anak-anak Tuhan, kuis yang seperti biasa kuis kita lakukan, ya, perlu dicatat ya, karena mereka nanti lupa, panjang kuisnya. Ya, nomor 1 anak-anak, kenapa kita harus mengucap syukur? Nomor 2, kehendak siapakah kita mengucap syukur? Nomor 3, apa perintah Tuhan dalam firman Tuhan hari ini? Coba 3 jawabannya, yang nomor 3 harus 3. Kirim ke nomor yang dibawa anak-anak. Saya percaya kalian sanggup. Puji Tuhan. Ya, anak-anak, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan berpisah satu sama yang lain. Kita angkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Biarlah kiranya firman yang sudah kami dengar hari ini menjadi sebuah rema di dalam hati kami. Boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Boleh kami selalu mengerti cara mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawakan orang tua kami semua, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang jauh, hanya ke dalam kuat kuasa tangan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya boleh katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.